Dan sang kiai menjawab, aku tidak tahu apakah itu nasib baik atau buruk. Kita tidak pernah mengerti apakah sebuah peristiwa itu benar-benar baik atau benar-benar buruk. Sekali lagi Pak Kiai menjawab, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Maka kebaikan dan keburukan, nasib baik atau nasib buruk sesungguhnya hanyalah permainan pikiran kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, salam jumpa di Ngasahi, ngaji kisah-kisah sufi. Kali ini kita akan mentengahkan sebuah kisah tentang persepsi baik dan buruk. Dulu ada seorang kiai yang sangat baik kepada santri-santrinya. Karena santri-santrinya berterima kasih kepada kiai itu, maka ada salah satu santri alumni yang datang kepada beliau memberikan hadiah kuda yang sangat gagah dan elok. Kuda yang mahal harganya. Diterimalah hadiah seekor kuda ini oleh sang kiai. Lalu salah satu muridnya berkomentar, wah Pak Kiai, hari ini jenengan mendapatkan nasib baik, dapat hadiah seekor kuda yang gagah. Sang kiai menjawab, aku tidak tahu apakah ini baik dan buruk. Itu kata sang kiai. Lalu esok harinya, kuda hadiah dari santrinya ini, dari alumni santri ini, hilang. Pergi masuk ke hutan. Maka sang murid atau si murid kembali berkomentar, wah Pak Kiai, hari ini nasib buruk. Kuda jenengan, kuda Pak Kiai hilang masuk ke hutan, lari ke hutan. Dan sang kiai menjawab, aku tidak tahu apakah itu nasib baik atau buruk. Hari berikutnya kuda itu kembali ke rumah dengan membawa kuda-kuda yang lain, memancing kuda-kuda yang lain untuk datang ke rumah sang kiai. Betapa gembiranya santri yang melihat kuda sang kiai kembali ke rumah bersama kuda-kuda yang lain. Lalu dia berkata kepada sang kiai, wahai Pak Kiai, hari ini jenengan dapat nasib baik. Kudanya balik lagi ke rumah dan bahkan membawa kuda-kuda yang lain. Sang kiai kembali menjawab, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Lalu pagi harinya, murid sang kiai yang berusia 20 tahunan atau anak sang kiai yang berusia 20 tahunan, naik kuda yang gagah itu. Dan ketika naik kuda dia jatuh lalu kakinya patah, kaki anak sang kiai tadi. Maka sang murid lalu berkata kepada sang kiai, Pak Kiai, hari ini nasib buruk. Anak jenengan putra Pak Kiai jatuh kakinya patah. Lalu sang kiai kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Beberapa minggu kemudian datanglah sekelompok tentara dengan beberapa senopati dan panglimanya, dengan komandannya. Datang ke kampung tempat Pak Kiai tinggal untuk mencari pemuda-pemuda kampung yang sehat untuk dibawa menjadi tentara karena sedang menghadapi peperangan yang hebat. Untungnya anak Pak Kiai kakinya patah sehingga tidak ikut di dalam peperangan itu. Lalu si murid berkomentar, bilang kepada Pak Kiai, nasib baik. Putra jenengan tidak dibawa tentara untuk disuruh perang. Sekali lagi Pak Kiai menjawab, aku tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, secara egoistik tentu saja kita boleh menganggap sesuatu itu baik atau buruk. Ketika kita berharap, kita mengimajinasikan seandainya kita dapat itu, itulah baik. Seandainya kita nggak dapat itu, itulah buruk. Atau seandainya saya dapat itu buruk. Kalau saya terhindar dari itu baik.
Tetapi sebagaimana kisah tadi, ternyata baik dan buruk tidaklah di dalam genggaman kita. Kita tidak pernah mengerti apakah sebuah peristiwa itu benar-benar baik atau benar-benar buruk. Menurut ego kita mungkin baik, tetapi ternyata dia berakibat buruk. Atau menurut ego kita buruk, ternyata adalah baik. Maka kebaikan dan keburukan, nasib baik atau nasib buruk sesungguhnya hanyalah permainan pikiran kita saja. Yang terindah adalah menerima setiap realitas yang dibagikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dengan selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di balik peristiwa-peristiwa itu, entah menurut kita baik atau buruk, ada pelajaran-pelajaran besar, ada hikmah-hikmah besar yang akan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.